Dan tema kita pada kesempatan sore hari ini menyambung pembahasan sebelumnya tentang adab bertetangga. Ya. Sudah kita bahas Bapak Ibu, salah satu di antara adab kita bertetangga adalah sesuai dengan hadis Nabi riwayat Muslim. Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas seorang muslim lainnya ada 6. Nah, salah satu di antaranya idza marida fa'udhu, apabila sakit maka jenguklah. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas seputar adab menjenguk orang sakit. Insya Allah bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing, tapi mari kita bersama kaji sesuai dengan apa yang ada dalam kitab ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas tentang bagaimana sih adab kita dalam menjenguk orang sakit, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana pandangan Islam terhadap sakit dan berobat dari penyakit. Ya, kita menyadari bahwa yang namanya sakit itu adalah sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Ya, bahkan Bapak Ibu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sakit. Walaupun Rasulullah itu jarang sakit. Kalau saya baca sirah Nabi, sejarah Nabi itu paling tidak sakitnya itu cuma 2 kali Bapak Ibu. Dan itu pun satu karena memang pengaruh racun yang dimakan oleh Rasulullah. Ya, ketika setelah terjadi perang Khaybar, ya, jadi seorang wanita Yahudi pernah meracun Nabi Bapak Ibu. Ya, jadi habis dijamu oleh seorang wanita Yahudi, diberikan paha kambing, dan paha kambing itu ditaburi racun. Nah, Nabi makan dan para sahabat makan. Nah, ada sahabat yang sampai menelan dan mati Bapak Ibu. Nah, Rasulullah karena beliau menjadi seorang nabi, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia muntahkan, dan setelah itu didapatilah si wanita yang meracun tadi. Setelah ditanya apa yang menjadi alasan wahai engkau meracuni Nabi, ternyata alasannya satu, saya ingin mengetahui apakah engkau ini benar-benar seorang nabi atau bukan, atau hanya sekedar raja saja, pemimpin suatu kaum saja. Kalau engkau bukan seorang nabi, kau mati karena engkau makan racun. Dan ternyata aku yakin dan sekarang mengimani bahwa engkau sebagai seorang nabi, karena Allah memberikan wahyu. Dan sahabat yang makan tadi itu mati Bapak Ibu. Ini khilafiyah, para ulama berbeda pendapat apakah si wanita itu kemudian dikisos, dibunuh lagi atau tidak. Nah, sebagian mengatakan tidak karena akhirnya kemudian masuk Islam seperti itu. Nah, pengaruh racunnya itu mengimbas kepada kesehatan Nabi. Iya. Nah, yang kedua juga konon karena pengaruh sihir Bapak Ibu. Ya. Nah, sakitnya Rasulullah itulah yang menghantarkan Nabi wafat. Dan itu cuma 2 kali. Kenapa jarang sakit? Karena Nabi itu orangnya satu, menjaga pola hidup, rajin olahraga, menjaga makanan, ya, makanan yang bermanfaat, sehat, bergizi, rajin puasa. Ya. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Nabi itu makannya itu tidak berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan akal. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Membagi perutnya menjadi 3 bagian, sepertiga buat udara, oksigen, sepertiga buat air, sepertiga buat makanan. Tidurnya juga sama. Dia tidur di awal malam. Nabi itu jarang begadang Bapak Ibu. Begadang dalam arti begadang tidak ada artinya. Tidur di awal malam. Karena apa? Karena bangun jam 2, sekitar jam 2 untuk apa? Sholat malam. Sholat malam itu lama Nabi itu Bapak Ibu.
kita kaji ketika sholat malamnya Rasulullah. Kan pernah seorang sahabat bertanya kepada siapa? Aisyah. Aisyah, aku ingin tahu kalau Nabi itu sholat malam itu berapa lama sih? Kata Aisyah, kamu pernah baca surat Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nisfahu, Nabi itu bangun malamnya itu setengah malam. Jadi kalau awal malam jam 6, akhir malam jam 4, berarti Nabi tidur di awal malam, berarti sekitar 5 jam, 6 jam itu dia sholat malam. Dibandingkan dengan kita memang tidurnya sedikit, makan juga sedikit. Ya, sama kita ya beda-beda dikit lah. Ya. Kalau Nabi dikit-dikit makan, kita dikit-dikit makan, Nabi sedikit makan. Nabi itu tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit tidur gitu, baik. Nah, Nabi itu orangnya sehat. Bagaimana tidak sehat kalau kita baca sirah Nabi itu? Bapak Ibu lihat, baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, itu bercerita tentang sisi-sisi pribadi Nabi. Dan ada satu hadis yang paling sangat jelas mendeskripsikan seperti apa postur tubuh Nabi. Itu di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu disebutkan mulai dari rambutnya Nabi, parfumnya Nabi, kulitnya Nabi, hidung mancungnya Nabi, sampai bagaimana postur tubuhnya Nabi. Disebutkan Nabi itu bainal batni wa sadri sawa. Jadi antara dada dan perutnya itu datar, Bapak Ibu. Jadi perutnya tidak maju ke depan gitu, Bapak Ibu. Jadi datar, kalau kita sebut apa? Six-pack gitu, Bapak Ibu. Dan ini kan nggak mungkin kalau seandainya Nabi itu nggak memiliki fisik yang six-pack gitu, seperti itu. Berarti apa? Rajin olahraga, rajin push up, rajin sit up, mungkin kan gitu. Dan dalam setiap pertempuran Rasulullah selalu menjadi orang yang terdepan, dan satu-satunya orang yang bisa memecahkan bongkahan batu yang keras dalam perang Ahzab, perang Khandaq, kan Nabi. Ya, ketika Nabi dan para sahabat sedang menggali parit, para sahabat mendapatkan sebongkahan batu yang nggak bisa dihancurkan, Bapak Ibu. Itu datang kepada Nabi. Nabi minta martil, gitu kan, kemudian mengikat perutnya dengan 3 kali pukulan, hancur. Berarti fisiknya kuat. Tapi ternyata sakit juga, gitu, Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Ya, namanya sakit itu kan sunatullah. Kalau dalam surat Yasin itu disebutkan apa? Kullama nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Jadi sudah sunatullah, semakin manusia itu kami panjangkan umurnya, kami kurangi itu fungsi-fungsi organ tubuhnya, fungsi-fungsi penciptaannya. Makanya Bapak Ibu yang sudah usia kisaran 40-50 ke atas, ya pasti beda lah dengan ketika kita masih muda. Dulu ketika usia 20-an, 25, main hujan-hujanan, motor-motoran, aman saja. Sekarang kan beda, pilek, demam, karena sudah lemah. Dan fungsi-fungsi organ tubuh juga sudah berkurang. Ginjal sudah berkurang, mata sudah nggak jelas lagi, pandangan kita, detak jantung sudah semakin cepat. Maka wajar kalau seandainya sakit. Nah, Islam bicara tentang masalah sakit. Nah, terus bagaimana kalau kita sakit? Apakah kita ridho, ikhlas, terima saja, atau harus berobat, Bapak Ibu? Ini para ulama dalam bab berobat itu ada 2 pendapat. Satu yang berpendapat berobat itu makruh, Bapak Ibu. Artinya kalau kita sakit udah nerima saja, ikhlas, ridho, udah. Yang mungkin ini cocok dengan orang yang paham sedikit, kalau dalam kajian akidah ini paham Jabariyah. Jadi orang yang menerima apa adanya, nggak ada usaha, karena meyakini semua yang terjadi ini semuanya sudah by design Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah. Tapi ini bukan berarti nggak mendasar, Bapak Ibu. Dasarnya lumayan cukup kuat. Hadis riwayat seorang sahabat Jabir bin Abdullah datang kepada Rasul, seorang wanita. Ja'at imra'atun sauda ila Rasulillah.
Pernah datang ada seorang wanita yang berkulit hitam datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ana asra. Rasulullah, aku ini punya penyakit. Asra itu kalau kita sebut sekarang itu penyakit ayan, Bapak Ibu, epilepsi. Kemudian dia berkata, Rasul, tolong doakan dong. Aku pingin sembuh dari penyakit epilepsi itu. Kata Rasulullah gini, in roditi wasobarti walakil jannah. Engkau kalau engkau nerima saja, ikhlas, sabar, gak usah sembuh. Maksudnya gak usah minta sembuh, terima saja, ridho, ikhlas. Apa? Lakil jannah, surga bagimu. Tapi kalau engkau sembuh juga ya aku akan doakan. Si wanita itu Bapak Ibu, yang tadinya minta sembuh kepada Nabi, nggak jadi tuh. Akhirnya nggak minta disembuhkan kepada Nabi, cuma dia minta begini saja, Nabi, kalau begitu saya udahlah nggak apa-apa, ridho, ikhlas, sakit ini. Karena memang ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma aku minta saja kalau nanti suatu saat kambuh, penyakit ayan, epilepsi itu kan kadang datang, kadang enggak. Itu yang aku khawatirkan tuh, minta saja kepada Allah agar apa? Agar auratku nggak terbuka, gitu kan. Karena biasanya kalau orang ayan, epilepsi, kemudian hilang kesadaran, jatuh apa-apa, itu kan kesadaran hilang, maka aurat dia, baju dia tersingkap, itu yang aku nggak mau Rasulullah. Nah aku berdoa saja jangan sampai nanti suatu ketika aku kambuh itu auratku itu terbuka. Jadi si wanita itu nggak minta disembuhkan, artinya dia ridho, ikhlas. Ini pendapat yang pertama. Tapi Bapak Ibu, pendapat yang kedua, dan ini saya rasa pendapat lebih kuat lah gitu kan. Apa Bapak Ibu? Ya kalau kita sakit berobat. Gitu. Karena Rasulullah sendiri itu memerintahkan, tadawu fa innallaha lam yanzil dawaan adaan illa yanzilullahu syifa. Berobatlah kalian. Jadi Nabi memerintahkan berobat. Karena Allah itu tidak menciptakan suatu penyakit, pasti ada obatnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang katanya ada satu penyakit yang sampai sekarang belum ketemu obatnya Pak ya. Penyakit apa? AIDS ya, katanya gitu kan. Sepertinya sudah ada. Gak mungkin Allah menurunkan suatu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Cuma belum ketemu saja gitu. Cuma ada dua kata Nabi yang tidak ada obatnya. Satu apa? Al-maut. Yang kedua al-haram. Al-maut itu apa? Mati. Kalau mati itu gak ada obatnya. Kalau sudah datang masanya itu gak bisa diundur, gak bisa dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhiruna. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah. Walaupun kalian lari dan berlindung di balik benteng, gak bakal. Kalau memang mati sudah tiba, mati. Yang kedua apa? Yang kedua al-haram. Al-haram itu apa? Penyakit tua. Jadi kalau ada orang yang sudah usianya sekarang 70, jangan bermimpi bisa balik lagi jadi 17. Bisa jadi muda lagi. Tapi kalau penyakit ketuaan ada obatnya. Bukan ketuaan apa? Udah tua tapi kelihatan muda tuh ada memang obatnya. Gitu. Bisa, karena itu mungkin secara medis bisa dibuktikan. Kulit walaupun usia sudah 60-70 tetap glowing tuh bisa. Gitu. Kelihatannya, tapi tetap saja tua. Tua itu nggak bisa dibohongi. Karena itu adalah usia biologis. Tapi tua kelihatan muda, ada obatnya. Asalkan berani mengeluarkan biayanya saja, kan itu Bapak Ibu. Tapi tua bisa balik lagi ke muda. Mati menjadi tidak mati nggak bisa. Oleh karena itu apa? Berobat. Berobat. Dan Nabi juga berobat, para sahabat juga berobat. Jadi kita berobat semaksimal mungkin. Itu tidak menafikan makna apa Bapak Ibu? Ikhlas, sabar gitu kan. Tapi itu juga bagian daripada
ikhtiar. Jadi monggo Bapak Ibu diperbolehkan, disilakan. Sudah berobat kemana-mana ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah disitulah baru ridho, ikhlas, sabar. Kewajiban kita Bapak Ibu ketika menyaksikan punya sahabat, punya tetangga, siapapun yang ditimpa musibah, maka apa adabnya? Fa'udhu, kata Nabi, fa'idha maridho fa'udhu, apabila sakit maka jenguklah. Nah, bagaimana adab-adabnya di sini dalam kitab ini dibagi kepada dua. Satu, adab bagi orang yang menjenguk, yang kedua adab bagi orang yang sakit. Apa saja? Yang pertama, ala zair, bagi orang yang menjenguk. Satu, ala yutila al julus indal marid. Terjemahnya kurang lebih jangan berlama-lama untuk menjenguk, duduk-duduk di hadapan orang sakit. Artinya ya kita sudah tahu Bapak Ibu, orang yang sakit itu kan butuh waktu istirahat. Bahkan jam-jamnya juga untuk menjenguk kan kalau di rumah sakit itu juga enggak 24 jam, ada waktu-waktu tertentu. Kira-kira waktu yang pas untuk menjenguk kapan? Biasanya di rumah sakit sekitar jam berapa, sore kan itu kan. Dan sore juga dibatasi kan itu kan. Jadi memang ini adalah bagian daripada ada adab ya. Wa an yakhtar al-waqtal munasib, lihat, hendaklah kita memilih waktu yang cocok, waktu yang tepat li ziarah, untuk berkunjung, untuk menjenguk. Wa alla yushaqqa alaihi, jangan sampai merepotkan, jangan sampai memberatkan. Bal yuhawilu idkhalu surur alaihi wastifnathu, dan hendaklah ketika menjenguk itu kita berupaya untuk apa? Idkhalu surur itu membuat yang sakit itu muncul optimismenya, rasa riang gembiranya, walaupun kita sudah melihat sepertinya penyakitnya berat. Kalau cancer sudah stadium 4, tetap Bapak Ibu kewajiban kita memberikan support ya, memberikan rasa optimisme, harapan untuk sembuh. Ini yang pertama. Jangan sebaliknya. Bapak Ibu sudah berapa lama di rumah sakit? Kata yang sakit sudah seminggu Pak ya. Apa yang dirasa? Panas. Panas sudah berapa lama? Sudah 3 hari. Hati-hati Bu, saya punya tetangga masuk ke rumah sakit baru 2 hari penyakitnya panas, langsung mati misalnya gitu. Itu berapa tuh orang yang bisa mati beneran gitu kan itu kan. Jadi takut-takuti. Nah, jangan Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, an yadnu alal marid wa yas'aluhu an halihi wa masaibhi. Ini sudah lumrah Bapak Ibu. Dekati orang yang sakit, tanyakan apa yang dirasakannya ya, apa yang dialaminya. Fayaqulu lahu kaifa tajiduk, apa yang kau rasakan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al, sebagaimana Rasulullah selalu melakukan. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, ketika Nabi sakit panas yang penyakitnya ini menghantarkan kepada kematian, ditengok oleh seorang sahabat, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, udah berapa lama sakit? Apa yang dirasakan? Dan biasanya memang kalau kita menengok orang sakit atau kita ke rumah sakit, selalu yang ditanya itu sudah berapa lama sakit, betul nggak Pak? Udah berapa lama dirawat? Karena memang baru kita merasakan nikmatnya sehat itu kalau kita sedang sakit. Bapak Ibu pernah nggak ada yang bertanya tetangga, sahabat sudah berapa lama sehat? Kan nggak pernah. Yang ditanya itu berapa lama sakit? Ya. Berapa lama sakit? Kita tanya. Nah, sahabat juga bertanya, dipegang badan Rasulullah. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kok badanmu semakin panas suhunya ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kadzalika, demikianlah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah mencintai seseorang pasti mengujinya. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, man, siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Rasul menjawab, satu, al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul. Yang kedua, al-ulama, para ulama. Dan yang ketiga, orang-orang saleh.
Jadi kalau kita menyaksikan ada orang yang kok hidupnya itu kayaknya musibah demi musibah, penyakit gak sembuh-sembuh, bisa jadi memang itulah cara Allah mencintai seseorang kalau kita berpikir positif. Faminhum man yubtala bil faqri, ada di antara mereka kata Rasulullah yang diujinya dengan kefakiran, hatta la yajidu, sampai tidak ada di tangannya, hartanya hilang semua, habis semua, kecuali hanya pakaian yang dia pakai saja. Wa minhum man yubtala, dan di antara mereka ada yang diuji lagi bil kummali. Kummali itu apa? Kutu, Bapak Ibu. Ini berarti penyakit. Mungkin kalau sekarang apa ya, virus atau ya termasuk mungkin kanker yang menggerogoti atau apapun. Kalau Nabi menyebutkan bil kummali hatta yaqtuluh, kutu, sampai kutu itulah yang merenggut nyawa dia. Tapi kata Rasulullah, mereka itu para nabi dan para rasul, para aulia, orang-orang soleh, justru ketika diuji dengan ujian sangat berat itu, asyaddu farhan, justru mereka itu sangat berbahagia, lebih berbahagia daripada bahagianya seseorang ketika dia di dunia mendapatkan keuntungan duniawi, keuntungan bisnis, hadiah, atau reward, atau bisnis yang untungnya besar, atau apapun itu. Jadi mereka tuh lebih bahagia ketika dia diuji dengan ujian yang sangat berat, lebih bahagianya daripada orang yang ketika di dunia mendapatkan keuntungan dunia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa oh berarti Allah mencintai dia. Ya, kalau kita berpikir positif seperti itu. Nah, Nabi mengatakan begitu, Bapak Ibu. Ya, makanya apa di sini? An yad'u, setelah itu apa? Doakan lil marid, kepada orang yang sakit, bisyifa, agar dia mendapatkan kesembuhan. Warahmah wassalamah wal afiyah, kesehatan, rahmat dan keselamatan. Doanya apa, Bapak Ibu? Satu di antara doanya di sini dicontohkan, dan ini pendek. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ala maridin, apabila dia menjenguk orang yang sakit, ya'uduhu, dia menjenguk, berdoa. Apa doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Apa Pak terjemahan itu? La ba'sa itu enggak apa-apa. Tahurun itu artinya apa? Bersih, suci, insyaallah. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya, Pak, kalau seandainya orang yang sakit dengan sakit yang berat mungkin sehingga sampai dia teriak-teriak menahan rasa sakitnya, sabar, ikhlas, nggak apa-apa, tahurun, bersih. Kenapa? Kalau dia ridho, dia ikhlas, dan dia menerima bahwa memang ini adalah sudah bagian daripada takdir ketetapan Allah, maka itulah yang menjadi apa? Kifarat. Dalam hadis yang lain, kifarat itu menghapuskan dosa-dosa. Bisa jadi mungkin dulu kita pernah banyak melakukan dosa kemaksiatan, belum kita bertaubat, yang dosa itu masih melekat di badan kita, itu akan hilang bersih ketika kita ridho, ikhlas, sabar, nerima, tawakal. Makanya kata Nabi, fa in radiya, kalau seandainya dia ridho, falahu ridho, Allah menurunkan keridhaan. Tidak ada kebahagiaan seseorang kecuali ketika mendapatkan mardotillah, surga bagiannya. Fa in sakhito, tapi kalau dia marah, murka, sumpah serapah, sampai keluar kalimat Allah tidak adil misalkan, kenapa orang lain sehat-sehat saja, saya dari sejak lahir, saya sejak usia muda sampai sekarang gak sembuh-sembuh, maka fa'alaihi sakht, Allah pun murka kepadanya. Nah, apa? Tahurun insyaallah. Ya. Atau doa yang berikutnya, an yamsaha biyadihil yumna. Ini sunnah, Bapak Ibu, kalau kita datang menjenguk orang sakit, an yamsah itu mengusapnya, menyapunya dengan tangan kanan, pegang ubun-ubunnya, pegang dadanya. Kemudian berkata doanya, Pak, adhibil ba's, ya Allah, hilangkanlah penyakitnya. Rabban nas, engkaulah yang memelihara manusia. Isfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter. Mungkin selama ini banyak orang yang berobat tapi enggak sembuh-sembuh, lupa
Mungkin karena dia bertawakalnya, mengharapkan sembuhnya itu kepada dokter, bukan kepada Allah. Banyak orang yang tawakal kepada sebab, tapi dia lupa kepada Rabbul Asbab, kata para ulama. Sebab itu apa Bapak Ibu? Obat itu kan menjadi penyebab, dokter menjadi penyebab. Tapi dia lupa yang menyembuhkan itu bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, tapi apa? Allah. Antas syafi. Nah, banyak orang yang kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Tawakalnya, mengharapkannya itu kepada dokter, kepada obat, sehingga nggak sembuh. Kenapa? Karena dia lupa yang menyembuhkan Allah. Pernah dengar Bapak Ibu kisah seorang sufi? Ya. Jadi ceritanya ada seorang sufi sakit. Sakitnya kebetulan sakit gigi gitu. Nah, ketika hatinya masih bersih, akidahnya masih lurus, dia meyakini betul bahwa yang menyembuhkan Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, fa idza maridtu fa huwa yasfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Maka yang pertama dia lakukan apa? Dia mendatangi Allah dulu, mintanya sama Allah. Nomor satu. Dia kemudian apa? Minta kepada Allah. Dia datangi Allah melalui salat malamnya, memohon, mengibah agar Allah memberikan petunjuk yang bisa mengantarkan kepada kesembuhan penyakit. Setelah itu dia tidur. Setelah tidur itu dia mimpi. Allah memberikan ilham. Ya. Ketika bangun, dia mimpinya itu dia disuruh lewat bisikan. Dalam mimpinya itu, kalau bangun tidur engkau datangi depan rumahmu sebuah pohon, ambil daunnya, ambil pucuknya itu kemudian petik, kemudian masukkan ke dalam gigimu yang berlubang itu, ucapkan bismillah, minta sama Allah. Dia bangun terperanjat, segera langsung dicari, oh mungkin pohon ini. Dia ambil pucuk pohonnya, bismillahirrahmanirrahim, adhibil ba's Rabban nas anta syafi isfi la sifaan ila anta sifaan la yugadiru saqam. Bismillah, dimasukin ke dalam gigi yang berlubang, sembuh Bapak Ibu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kambuh lagi. Ketika kambuh itu langsung otomatis spontan yang ada dalam benaknya itu apa? Pucuk daun itu Bapak Ibu. Karena dia ingat, ya, waktu memasukkan pucuk daun itu sembuh. Dia lupa akan mimpinya tuh, lupa akan ilhamnya bahwa itu adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia datangi pohon itu, dia ambil pucuknya, dia masukkan pucuknya itu ke dalam gigi yang berlubang itu. Gak sembuh-sembuh. Ada perbedaan. Yang satu adalah tawakalnya kepada yang memiliki daun itu, Allah. Yang kedua dia bertawakalnya kepada daun. Nah, ini akidah Bapak Ibu. Ya, makanya ketika doa yang diajarkan oleh Nabi, Ishfi anta syafi, sembuhkanlah engkau yang menyembuhkan. La syifaan ila sifauka, tidak ada obat kecuali obat darimu. Sifaan la yughadiru saqama, obat yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Ini doanya Bapak Ibu. Ya. Yang kelima, an yudzakkirul marid bisabri ala qada'illah. Ingatkan orang yang sakit untuk bersabar menerima bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa adamul istibta asy-syifa wa la yatamannal maut mahma istadda bihil bala. Anjurkan untuk jangan berangan-angan meminta apa? Meminta mati karena enggak tahan, enggak kuat menahan beratnya ujian itu. Jadi ada orang tuh udah pokoknya siap mati saja. Gak boleh itu. Berarti itu menunjukkan ketidakikhlasan, ketidaksabaran. Minta mati, udah saya minta disuntik mati saja. Akan ada namanya suntik mati apa Bapak itu. Itu kan sama dengan bunuh diri Bapak. Dan gak boleh. Selama masih ada harapan. Kecuali kalau seandainya misalkan Bapak Nabi, orang yang hidup Bapak Ibu menyaksikan ada saudaranya yang kalau dilihat dari kacamata medis itu katakanlah masih hidup ya. Buktinya apa? Detak jantungnya bernapas. Tapi dibilang hidup juga nggak hidup. Kenapa? Nggak bisa diajak bicara. Organ tubuhnya juga sudah
kecuali hanya jantungnya saja. Apalagi kalau seandainya menyaksikan orang yang sakit itu, menurut pandangan zahir kita itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Apalagi melihat saudaranya atau orang tuanya atau keluarganya sudah sebulan penuh di rumah sakit, biaya sudah sekian, kadang-kadang hilang kesabaran Bapak Ibu. Nah, kita berpikir nasibnya gimana? Ini ada satu doa Bapak Ibu yang diajarkan, tapi ini bukan meminta mati, bukan. Karena kata Nabi, la tamannaunal mauta. Janganlah kalian meminta kepada Allah agar Allah mematikan kalian karena penyakitnya itu. Tapi kalau seandainya selalu juga berangan-angan terus, artinya dihadapkan dalam kondisi yang memang melihat ada rasa iba, kasihan, dan kondisinya memang secara lahiriah itu kayaknya harapan untuk hidupnya itu kayaknya kecil menurut hitung-hitungan dokter Bapak Ibu. Nah, disitulah kita berdoa Bapak Ibu. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi. Apa? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairun li. Hadis riwayat Muslim. Ini saya amalkan karena maaf Bapak Ibu, pengalaman sering diminta oleh orang masyarakat itu kalau ada orang yang sakitnya sudah antara hidup dan mati gitu Bapak Ibu. Ada yang udah seminggu nggak mati-mati, hidup enggak, mati pun enggak gitu seolah-olah gitu Bapak. Itu suka diminta doa. Diajak komunikasi sudah nggak bisa. Dan ini pengalaman kemarin 2 hari yang lalu, hari Selasa Bapak Ibu. Jauh-jauh dari Tembalang, Pak Ustadz katanya ada waktu apa Bu? Ini ada bapak saya masuk rumah sakit, sepertinya udah drop dan udah nggak bisa diajak komunikasi memang. Cancernya udah stadium 4. Tolong didoakan. Doakan apa? Ya doakan apa aja kan yang bagus, gimana bagusnya. Ya. Dan ini maaf saya pengalaman udah berapa kali itu. Dan ya Allah mudahkan. Jadi saya pegang ubun-ubunnya, didoakan biasa. Bacakan surat Yasin juga Bapak Ibu, karena Nabi merintahkan apa? Iqra'u Yasin ala mautikum. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang itu. Para ulama hadis memahami hadis ini, bacakanlah surat Yasin itu bukan kepada orang yang mati Bapak Ibu, orang yang mendekati kepada kematian. Justru di saat-saat koma, di saat sudah masuk ICU, sudah nggak bisa komunikasi lagi, dan dokter sudah mengatakan, kalau dokter sudah mengatakan ini tinggal nunggu keajaiban saja, gitu kan biasanya kan itu kan. Oh ini berarti sudah nggak ada harapan lagi. Apa Bapak Ibu? Segera bacakan surat Yasin. Pengalaman saya, ada pengalaman ini orang tua saya sendiri itu dibacakan surat Yasin belum selesai itu Allah mudahkan, Allah ambil. Dan satu doanya lagi apa? Kalau doa buat kita kan Nabi mencontohkan Allahumma ahyini. Nanti Bapak Ibu kalau seandainya nauzubillah misalkan ketika diuji, ujian sangat berat, kita seperti berat menghadapi ujian penyakit yang sangat berat, doakan ini aja nih. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani law kana ma kanatil wafatu khairun li. Terjemahnya Pak, ya Allah, hidupkanlah aku. Maksudnya Pak, sembuhkan, panjangkanlah usiaku. Maka natil hayatu khairun li. Seandainya panjang usiaku, hidupku itu akan mendatangkan kebaikan buatku pasca kematian ini. Artinya husnul khotimah kan. Kalau hidupkan, ya hidupkan, sembuhkan gitu maksudnya. Sembuhkan total, sadarkan, kembalikan kepada kesehatan semula. Kalau seandainya kehidupan, panjangnya usia itu akan mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan buat kita. Tapi watawaffani, wafatkanlah aku. Maka natil wafatu khairun li. Jika seandainya wafat, kematian ini akan mendatangkan kebaikan kepadaku. Itu doa dari Nabi. Nah, kalau doanya buat orang lain diganti pakai zomirnya, Allahumma ahyihi laukanal hayatu khairun lahu
kalau laki-laki, wa tawaffahu law kana al-wafatu khairun lahu. Kalau perempuan, Allahumma ahyiha law kana makanatil hayatu khairun laha wa tawaffaha makanatil wafatu khairun laha. Ya Allah, sembuhkanlah, kembalikanlah kesehatan, seandainya sembuhnya dia, bagi dia itu akan banyak mendatangkan kebaikan buat dia, banyak mendatangkan kemaslahatan buat dia. Tapi seandainya ya Rabb bahwa kematian itu memang sudah dekat tiba ajalnya, dan dalam ilmumu bahwa memang yang bersangkutan itu adalah tidak ada harapan untuk hidup lagi, ya Allah, wafatkanlah, mudahkanlah, ringankanlah bebannya. Itu doanya. Saya baru tahu kemarin itu, saya doakan, tadi saya tanya baru tahu, Bapak gimana, masih di Karyadi? Lupa Pak Ustadz katanya, nggak ngasih tahu. Kemarin juga sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasihan Pak Ustadz. Jadi memang sudah ngedrop, nggak bisa diajak komunikasi. Terus kalau sakit, saya mungkin karena kansernya sudah stadium 4 kan, bagaimana orang sedang merasa beban penyakit itu. Allah mudahkan. Karena ada orang yang sampai sebulan itu nggak mati-mati, Bapak Ibu. Dengar dulu kisah seorang artis, sudah berapa miliar yang dia keluarkan untuk menyewa alat pembantu detak jantung. Karena kalau menurut logika itu dicabut saja mati kan, itu kan. Cuma karena bantuan alat jantung itu jantungnya terus berdetak. Berapa miliar yang sudah dia keluarkan. Nah ini Bapak Ibu, ya. Tapi tetap kalau seandainya memang harapan kesembuhan itu ada, tetap yang namanya panjang usia, kesehatan itu paling didambakan. Kita minta kepada Allah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, an yulakin al-marid asy-syahadah idza hadara ajalah. Kalau seandainya ini kayaknya sepertinya harapan untuk hidup itu sudah nggak ada lagi. Nanya dulu sama dokter. Dokter sudah mengatakan ini tinggal nunggu keajaiban saja. Bapak Ibu, orang yang sakit jangan ditinggalkan. Bahkan kalau seandainya itu di ICU, Bapak Ibu, kalau bisa minta untuk dikeluarkan saja, karena kalau di ICU kan nggak bisa didampingi 24 jam, Bapak Ibu. Nggak bisa. Berdoa itu paling waktu pagi tuh jam 7, mari doa bersama, setelah itu balik lagi. Dibiarin saja kan nunggu. Ini saya pengalaman, Bapak Ibu, punya orang tua. Karena dulu wasiatnya orang tua itu bahkan kalau saya sakit gak usah dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu, katanya gitu. Tapi kan kita namanya anak, tetap usaha ikhtiar maksimal. Kita bawa ke rumah sakit, masuk di ICU, ternyata sudah pembuluh otaknya sudah pecah. Saya nanya ke dokter gini gimana kira-kira? Kata dia kalau menurut medis, kalaupun di operasi otak ini kayaknya 50-50 katakanlah gitu kan. Terus gimana? Gini aja dok, saya minta izinkan untuk tidak di ruang ICU, biar kita dampingi 24 jam, kan pindah tempatnya saja kan, dipindahkan di luar biar kita bisa dampingi terus, dibacakan surat Yasin, ditalkinkan Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu, ini pengalaman yang saya jenguk itu pas didatangi, dan orang yang sudah koma, yang sudah mungkin menurut zuhir kita itu nggak sadar, itu sebenarnya dia mendengar Bapak Ibu, cuma otak nggak bisa merespon itu. Dia dengar, dan pendengaran itu kan nggak bakal mati. Karena di dalam Al-Quran yang paling pertama diciptakan oleh Allah dari 5 organ tubuh itu kan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kami ciptakan pendengaran. Karena ketika di perut seorang ibu pun bayi itu udah mendengar. Makanya disuruh untuk apa? Perbanyaklah kalimat-kalimat thayyibah ketika lahir, bacakan, azankan telinga kanan, azan telinga kiri. Itu ketika orang yang sudah di ICU itu dengar dia. Makanya ketika saya bacakan, baru saya bacakan lah, nangis Bapak Ibu, keluar air mata. Ibu lihat, berarti dia mendengar Bapak Ibu. Merespon cuma nggak bisa, mendengar tapi nggak bisa merespon. Keluar langsung air mata, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan la ilaha illallah. Dan kita tahu, saya teringat bahwa di antara sekian tanda-tanda husnul khotimah itu adalah apa? Berlinang air matanya, keluar keringat di dahinya. Talkinkan, jangan kemudian ditinggalkan, jangan kemudian dibiarkan begitu saja, dekapi, ya.
an yulakin al-marid asy-syahadah. Talkinkan asy-syahadah, kalimat syahadat idza ahdara ahadu, idza hadara ajaluh, kalau seandainya kita prediksikan umurnya, ajalnya akan segera tiba. Wa yubmidu ainaihi, pejamkan kedua matanya. Dan Nabi berkata, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah kepada orang yang mati di kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak, itu kurang lebih adab bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Rupanya waktu kita sudah kelewatan, sudah habis Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ini masih ada lagi sebenarnya pembahasan terkait dengan adab bagi orang yang sakit. Tapi mudah-mudahan ini mengingatkan kembali paling tidak terkait dengan adab-adab ini yang sering kadang-kadang kita lalaikan. Nah, bagaimana adab bagi orang yang sakit itu sendiri, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya dalam pertemuan berikutnya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.